Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia dengan NIM A5012 Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara dengan topik pendidikan sepanjang hayat. Tujuan saya melakukan wawancara kali ini untuk mengetahui pandangan orang-orang terhadap pendidikan sepanjang hayat. Nah, di sini saya sudah bersama seorang narasumber. Beliau adalah salah satu tenaga pendidik yang ada di Desa Toaya, tepatnya di SMP Negeri 1 Sindue. Untuk itu langsung saja kita akan perkenalan dengan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nurfan. Saya adalah seorang tenaga pendidik yang ada di SMP 1 Sindue. Di sini saya membawa mata pelajaran bimbingan dan konseling. Dan saya juga adalah salah satu alumni dari Universitas Tadulako, di mana program studi bimbingan dan konseling angkatan 2002. Baik Ibu, adapun pertanyaan wawancara kali ini, menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Ya. Pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting bagi individu atau seseorang, karena dengan pendidikan itu dapat meningkatkan keterampilan, dapat meningkatkan kualitas hidupnya, yang dimana individu itu bisa percaya diri. Dan dengan pendidikan sepanjang hayat itu manusia dapat berpikir secara positif. Dan juga dalam pentingnya pendidikan sepanjang hayat ini bagi masyarakat, yaitu dapat meningkatkan masyarakat yang kreatif, inovatif dan inovatif, sehingga menciptakan masyarakat yang berdaya saing. Ibu sendiri apakah pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, atau seminar? Kira-kira apa motivasi Ibu mengikuti hal tersebut? Ya, saya pernah melakukan kegiatan diklat, yaitu diklat itu yang diadakan secara online melalui WA. Kemudian motivasi yang saya dapatkan di situ sangat banyak, diantaranya saya dapat menambah wawasan dan saya juga dapat menambah ilmu dari diklat itu, dan juga saya mendapatkan sertifikatnya yang mempunyai sertifikat 38 CP. Baik. Kira-kira bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu? Ya, pendidikan non formal itu sangat penting karena dalam pendidikan itu kita bisa bekerja secara langsung. Sedangkan pendidikan pendidikan formal itu membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang dapat kita dapatkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pendidikan sepanjang hayat itu dapat dilakukan dengan pendekatan belajar mandiri, penggunaan teknologi sebagai sumber belajar, kemudian menggunakan atau melakukan pendidikan non formal dan non formal. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Ya, tantangan yang paling besar kalau menurut saya dalam masyarakat itu karena adanya kesenjangan dalam pendidikan tidak merata. Kemudian adanya perubahan kurikulum yang selalu berubah-ubah atau berganti-ganti. Kemudian dalam teknologi itu belum memadai, seperti daerah-daerah yang terpencil bagaimana cara mengakses sumber belajarnya dengan menggunakan media teknologi. Kira-kira bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, kalau dalam kesenjangan pendidikan ini mungkin pemerintah meningkatkan anggarannya lagi untuk membangun fasilitasi dalam
pendidikan supaya merata atau memadai. Kemudian dalam kurikulum ini kita menggunakan kurikulum yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yang sesuai juga dengan perkembangan zaman. Ya, kalau dengan internet itu bisa kita lakukan. Kalau bisa pemerintah juga memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang terpencil itu memberikan jaringan internetnya supaya daerah yang terpencil itu bisa mendapatkan teknologi dan media pembelajarannya yang bagus juga. Apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hari di Indonesia? Harapan ibu atau saya untuk pendidikan sepanjang hayat di Indonesia ini semoga manusianya dapat bersaya saing seperti beradaptasi, komunikatif, berkreatif, dan dapat bersaing di negara atau di zaman yang baru ini, perubahan zaman. Ibu sebagai alumni, Ya. sebagai tenaga pendidik yang sudah profesional, kira-kira apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa baru agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pesannya ibu kepada anak Intan, jangan merasa lelah dalam menuntut ilmu ya, karena ilmu itu adalah modal untuk kita sebagai manusia agar kita dapat hidup dengan baik, karena dengan ilmu itu kita dapat berpikir secara positif ya. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Jadi itu saja Iya. yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya, membagi ilmu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk orang-orang, terkhususnya saya sendiri yang mendengar secara langsung dari Ibu. Untuk itu, sampai di sini saja wawancara kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting bagi kita. Saya juga mengambil pesan dari beliau selaku narasumber saya. Ia mengatakan jangan pernah merasa bosan untuk mencari ilmu, karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.